Sekarang sudah banyak sekali petunjuk yang bermunculan. Satu demi satu semuanya sudah bermunculan. Tinggal apa lagi mulai dari sekarang kalau kita tidak mau merubah diri kita supaya lebih baik lagi, supaya lebih bisa mengerti dan bisa menghargai. Bagaimana caranya kita saling melindungi, bagaimana caranya kita saling menghargai. Disinilah suatu gambaran patokan diri kita, pembelajaran-pembelajaran terdahulu kita pelajari dan kita kelola. Semua itu akan menjadi suatu patokan di masa depan. Sosok Satrio Piningit orang pilihan, sosok yang benar-benar digadang-gadang akan keluar menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil, pemimpin yang memanusiakan manusia, yang mengutamakan persaudaraan, persatuan, kedamaian, menciptakan di dalam itu semua, menciptakan suatu unsur di mana orang-orang akan saling menghargai, saling menghormati. Bukan mengajak orang-orang untuk saling membenci. Disitulah gambaran-gambaran yang sudah bermunculan dan bagaimana caranya kita untuk mempelajari suatu petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan dalam fenomena yang bermunculan. Sebuah gambaran di dalam alam ini sudah menunjukkan bagaimana sosok orang pilihan ini mempelajari, menguasai tentang keadaan alam untuk suatu tujuan ke depan menjadi seorang pemimpin yang mengarahkan saudara-saudaranya supaya saling menghargai, saling menciptakan kedamaian, kenyamanan tempat yang damai. Tidak bisa dipungkiri, sosok yang masih tersembunyi ini masih berbaur dengan kalian. Siapakah sebenarnya sosok di balik Satrio Piningit? Orang pilihan, orang yang dipilih, dan orang yang terpilih. Semua tinggal menunggu waktu yang satu demi satu sudah bermunculan. Pertanda kesiapan untuk menghadapi hal yang buruk, hal yang kejam di masa yang akan datang. Sosok yang masih muda, sosok yang akan menjadi seorang pemimpin, sosok yang akan menjadi panutan bagi orang-orang yang mau saling menghormati satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Dia sosok yang akan mengarahkan kita kembali ke hakikat umat manusia yang sebenarnya, kembali ke hakikat umat manusia yang sesungguhnya. Satrio Piningit adalah sosok yang menjadi suatu karakter seseorang yang memiliki kepribadian untuk mau membimbing saudara-saudaranya, mau menjalin persatuan, persaudaraan, bukan menghasut orang-orang untuk membenci atau menjatuhkan seseorang, mencari orang-orang yang mau dihasut dan mempengaruhi orang-orang yang bisa dihasut. Kalau jiwa kita memiliki jiwa
yang kokoh dalam satu tauhid, kita tidak mudah percaya dengan omongan orang yang menjelekkan orang lain, omongan orang yang ingin menjatuhkan orang lain. Karena diri kita yang mampu mengolah diri kita, bukan orang lain yang mengolah diri kita untuk mengikuti mereka, membenci orang yang mereka tidak sukai. Tunjukkanlah jiwa kesatria kalian, tunjukkanlah jiwa yang ada dalam diri kalian, saling menghargai, menghormati sesama makhluk ciptaan Allah, saling menjaga, melindunginya. Di titik akhir dari suatu peradaban, suatu yang apa yang kita kelola, apa yang kita pelajari di masa lalu, itu akan menjadi patokan pegangan yang kokoh di masa depan. Pembelajaran yang keras di masa lalu, pengalaman yang tidak mengenakan di masa lalu, kita ambil hikmahnya di dalam itu. Dari ujian yang tidak menyenangkan, di dalam ujian suatu kehidupan, cobaan, di situ mengandung suatu pembelajaran untuk diri kita, mental kita, dan dibentuk menjadi mental baja, mental yang tidak mudah dihasut, dipengaruhi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menjatuhkan dan ingin mengadu domba satu dengan yang lainnya. Apa yang sekarang terjadi sudah menandakan karakter di mana titik akhir dari peradaban manusia, karena saling adu domba satu sama lain sudah bertebaran, saling mengajak orang untuk membenci orang lain sudah disebarluaskan. Dari diri kita lah kita bisa kembali menjadi umat manusia yang saling menghargai, menghormati, menciptakan tempat yang nyaman, menciptakan keindahan dalam diri kita untuk saudara-saudara kita. Dimanapun kalian berada, pasti mengalami suatu cobaan dalam kehidupan. Tinggal bagaimana diri kita untuk menghadapi dan menyelesaikan cobaan yang terjadi. Jangan pernah kita lari dari suatu permasalahan. Jangan pernah kita sembunyi dari suatu cobaan. Dari diri kita lah yang berani untuk menyelesaikan dan menghadapi suatu permasalahan. Karena tanpa kita mencoba untuk menghadapinya, kita tidak tahu jalan solusi yang terbaik seperti apa. Karena kita sudah takut menghadapi suatu rasa takut dalam pikiran, sehingga membuat mental kita lemah. Tunjukkanlah jiwa kesatria kalian, tunjukkanlah mental baja kalian. Hidup ini penuh dengan teka-teki. Bagaimana caranya kita menyelesaikan semua ini untuk kehidupan yang lebih layak dan lebih baik. Kita tunggu fenomena yang akan muncul dari gunung dan dari laut. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya kun fayakun. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam suatu fenomena itu mengandung suatu kata kunci tentang siapa sebenarnya di balik karakter Satrio Piningit. Sekian, salam dari Kironggo Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.